Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, dan coachee bersama saya, Sobri Darussalam Jaya Subing dari UPTD SDN Negeri 2 Sukadana Pasar, Leli Udana dari SMA 1 Batanghari, Erna Dwi Arti dari UPTD SD Negeri 3 Sukoharjo, Kecamatan Sekampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Sobri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat loh Bu ya. Apakah Ibu siap melakukan praktik coaching sebagai coach kali ini Bu? Siap sekali Pak. Saya sangat bersemangat untuk melakukan coaching. Mantap sekali Bu. Jadi kita langsung saja ya Bu ya, akan sedikit berbincang-bincang hari ini Bu. Baik Pak Sobri, silahkan. Nah, sekarang Bu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Begini Pak Sobri, saya ingin dapat mengembangkan kemampuan analisis permasalahan sehingga saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Oke. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan saya amati Bu? Ketika saya menganalisis dan mengajukan pertanyaan kepada coach Pak. Oke. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Saya sangat antusias sekali Pak, karena ini dapat membantu diri saya sendiri, terutama untuk pengembangan diri saya sebagai coach. Oke. Apa harapan dan observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Bisa belajar bersama Bapak. Bagaimana ketika saya nanti menjadi coach akan memaksimalkan kemampuan saya sehingga dapat mengevaluasi diri sebagai pengembangan diri saya Pak. Oke siap Bu, nanti kita lanjutkan kalau begitu Bu ya. Siap Pak. Assalamualaikum Bu Leli, apa kabar? Kondisi badan sudah fit? Waalaikumsalam Bu Erma. Alhamdulillah saya sudah fit dan tidak demam lagi dan sudah bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Syukur alhamdulillah Bu Leli bisa beraktivitas kembali. Maaf sebelumnya, menurut pandangan saya kok sekarang kelihatannya suara Bu Leli agak berat, kemudian wajahnya sedikit cemas. Apakah Ibu sedang mengalami suatu permasalahan? Waduh, terlihat seperti itu ya Bu ya. Sebenarnya ya begitulah Bu. Iya, bila berkenan Bu Leli bisa bercerita saja. Jadi begini Bu, sebenarnya sudah 1 bulan ini saya kepikiran Bu, karena saya melihat bahwa kepala sekolah itu seperti sedang memantau saya gitu, dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut beliau saya kurang bisa menguasai kelas, tidak bisa mengelola kelas dengan baik begitu. Padahal saya sudah melakukan pembelajaran itu dengan baik begitu Bu. Apakah saya bisa membantu? Kira-kira apa harapan Ibu setelah menceritakan hal ini kepada saya? Iya, saya berharap saya bisa lebih tenang dan kemudian menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut Bu. Apakah ada yang masih ingin diceritakan oleh Bu Leli? Sementara cukup Bu, itu dulu. Baik. Semoga dalam obrolan kita ke depannya mendapatkan suatu pemecahan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Bu Leli, ceritakan kembali secara lengkap kronologi kejadiannya. Iya. Baik Bu Erna, seperti biasa saya memberikan pembelajaran di kelas. Kemudian saya merasa bahwa pembelajaran saya itu sudah saya lakukan dengan sebaik mungkin, tapi anak-anak tetap saja ribut Bu. Seperti apa Ibu memberikan pembelajaran tersebut? Iya, jadi saya menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Kemudian saya setelah saya meminta mereka untuk meliterasi, kemudian saya memberikan tugas kayak pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu kepada mereka Bu. Apakah ada metode lain yang Ibu terapkan di kelas? Kalau saya melihat anak-anak tuh ribut, tidak fokus gitu Bu ya, saya coba menerapkan
melakukan ice breaking gitu Bu. Saya harap sih anak-anak bisa lebih tenang. Ternyata hanya diam sesaat kemudian ribut lagi tuh Bu. Sekarang Bu Leli coba bayangkan Bu Leli menjadi seorang murid, gurunya itu sama seperti Bu Leli mengajar. Apa yang Bu Leli rasakan? Kayaknya membosankan ya Bu ya. Nah, itu yang Ibu rasakan. Kurang lebihnya seperti itu juga perasaan murid-murid Ibu, sehingga mereka lebih memilih ribut atau bermain dengan teman dibandingkan antusias terhadap pembelajaran. Kira-kira apa yang dibutuhkan anak-anak saat ini, Bu? Waduh, iya juga ya Bu. Saya kok tidak terpikirkan gitu oleh saya. Saya rasa saya mulai harus bisa memvariasikan metode dan model pembelajaran saya di kelas Bu. Baik, Bu Leli masih ingat menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik harus melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Iya, saya mulai berpikir terbuka saat ini. Itu saya mulai mengingat kembali tentang materi tersebut. Jadi mungkin kedepannya saya akan menambah sumber belajar lagi ya Bu ya. Jadi selain menggunakan buku teks perpustakaan, saya juga akan menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis IT gitu, sehingga kebutuhan siswa akan kodrat zaman dan itu menjadi terpenuhi gitu. Luar biasa. Seperti itu Bu, sudah bagus. Apakah Ibu sudah puas dengan hal ini? Sepertinya ada yang kurang ini Bu. Harusnya saya juga memperhatikan minat dan bakat anak-anak yang berbeda-beda itu Bu. Coba Bu Leli ingat kembali pembelajaran berdiferensiasi. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan Bu Leli lakukan? Iya Bu, saya baru ingat. Mungkin saya akan mengelompokkan siswa itu sesuai bakat minatnya Bu. Baik, Bu Leli sudah bisa menemukan jawaban dari Ibu sendiri. Jadi apa perasaan Bu Leli setelah bercerita? Saya merasa setelah bercerita dengan Bu Erna, saya agak tenang dan lega gitu ya Bu ya. Dan saya tidak terbayang-bayang lagi kepala sekolah saya yang terus memantau saya gitu, karena saya akan segera memperbaiki apa yang menjadi kendala saya dalam belajar. Baik, Bu Leli sudah bisa menemukan jawaban dari Bu Leli sendiri. Jadi apa perasaan Bu Leli setelah bercerita? Alhamdulillah saya sudah merasa lebih baik Bu, sudah merasa tidak gelisah lagi. Kemudian sedikit memudar bayang-bayang kepala sekolah yang terus memantau saya tersebut, dan sampai ke bawah-bawah ke rumah gitu ya. Saya di rumah gelisah begitu, dengan kumpul dengan keluarga, teman-teman juga seperti itu gitu. Jadi apa yang membuat Bu Leli gelisah ketika di rumah dan saat berkumpul bersama teman-teman? Ya, jadi sebenarnya saya takut kena marah oleh kepala sekolah dan juga malu Bu dengan teman-teman sejawat gitu. Ya, jadi menurut saya permasalahan yang Bu Leli hadapi ini, Bu Leli sudah bisa merefleksikan diri dan mempersiapkan apa yang sudah Bu Leli identifikasi tadi. Jadi Bu Leli bisa menjawab dan menjelaskan kepada kepala sekolah apabila Bu Leli dipanggil oleh kepala sekolah. Beliau juga pasti memberikan arahan-arahan yang positif untuk Bu Leli. Iya, terima kasih Bu Erna. Saya akan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan bisa seperti apa yang Ibu sampaikan. Amin. Jadi selanjutnya langkah apa yang akan Bu Leli lakukan setelah melalui obrolan yang sangat panjang ini? Ya, ke depan saya mungkin dalam waktu dekat lah ya Bu, saya berinisiatif untuk menemui kepala sekolah, membicarakan hal ini. Mungkin nanti saya akan mendapatkan arahan-arahan positif dari kepala sekolah. Bagus, jadi sebelum Bu Leli dipanggil, Ibu sudah berinisiatif duluan untuk menemui kepala sekolah. Sangat bagus Bu Leli, tapi apakah hanya sebatas itu saja? Ya, ya Bu Erna, jadi saya akan mulai dengan mengakui kesalahan saya dan keteledoran saya dalam melakukan proses pembelajaran, di mana siswa itu menjadi ribut gitu, tidak
diisikan dengan baik. Kemudian juga membuat kepala sekolah saya memantau kelas saya tersebut. Saya akan mencoba untuk mengkonfirmasi kira-kira apa yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga akan mulai membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tidak ribut lagi, Bu. Kemudian bisa memenuhi kebutuhan mereka, sikap dan minat mereka. Sebagaimana acuan kita adalah pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada siswa, begitu, Bu. Mantap, luar biasa Bu Leli ya. Bu Leli mau mengakui kesalahan dan keteledoran Ibu di hadapan pimpinan itu sungguh hal yang jarang sekali dilakukan ya oleh orang-orang saat ini. Saya setuju dengan ide Bu Leli ini. Semoga berhasil Bu Leli ya. Terima kasih Bu Erna. Sekarang saya sudah mulai tenang. Kemudian juga saya merasa nyaman, sudah bisa berkeluh kesah dengan Bu Erna. Iya Bu, saya juga merasa senang bisa mendengarkan keluh kesah dari Ibu. Rencana yang Ibu buat tadi, jadi komitmen apa yang Ibu ingin jalankan? Dan apakah ada rentang waktunya? Ya Bu, mengenai hal itu saya berkomitmen akan melaksanakan rencana saya ini sesegera mungkin, Bu. Kalau waktunya pas dan kepala sekolah juga luang waktunya, besok akan segera saya lakukan, Bu Erna. Iya Bu Leli, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan hal tersebut? Ya, saya akan melakukan sharing dengan rekan-rekan sejawat dan menyiapkan diri serta contoh yang mendukung untuk komunikasi kepada kepala sekolah. Yang pastinya semua ini saya lakukan demi murid-murid saya di kelas agar pembelajaran benar-benar berpihak kepada mereka, Bu. Amin ya rabbal alamin. Semoga lancar Bu Leli ya. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk saya. Kemudian saya pamit untuk menyiapkan media pembelajaran saya dulu di kelas. Iya. Terima kasih Bu Erna sekali lagi. Semangat Bu Leli ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Erna, perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi ya, seperti apa Bu saat ini? Lumayan lancar sih Pak Sobri ya. Lumayan lancar ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu menilai diri sendiri ya, atau performa dalam kompetensi yang Ibu lakukan tadi Bu? Saya merasa bahwa saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada coach itu lancar Pak ya, tapi untuk bobot pertanyaannya sepertinya saya masih kurang. Oke, baik Bu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Jadi begini Pak, ketika saya melontarkan pertanyaan tadi, terkadang coach tersendat untuk memperoleh pemecahan permasalahan yang dialami. Jadi seperti kurang terstimulus oleh pertanyaan yang saya lontarkan tadi Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Silakan Pak. Saya mengamati ya, tadi pada saat coaching ya, Ibu melakukan kesalahan sedikit Bu. Ketika membuat pertanyaan, Bu Erna sedikit agak melebar ya dari permasalahan yang ada yang pada Kuci alami gitu ya. Akan tetapi untuk hal lainnya itu sudah sesuai dari yang kita rujuk tadi. Iya Pak ya, mungkin saya tadi juga sempat bergumam sih dalam hati, sepertinya saya tidak membuat pertanyaan yang melebar. Terima kasih atas saran dan masukannya Pak. Iya. Namun demikian ya Bu ya. Khusus buat Bu Erna ya, saya juga tadi melihat ya hal-hal yang masih bisa, misalnya ya tadi saat Ibu membuat coach merasa nyaman dengan sedikit candaan ya, atau mencairkan suasana seperti bertanya dengan raut wajah ataupun gestur tubuh yang coach alami tadi ya. Bu Erna juga mengamati ya, melakukan pendekatan persuasif itu Bu. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Baik Pak, saya akan catat untuk perbaikan ke depannya. Baik Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Ya. Setelah melakukan coaching pada hari ini ya,
rencana selanjutnya seperti apa Bu Erna? Saya berencana akan berlatih dan belajar coaching di sekolah sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran saya bisa semakin membaik dan lebih berbobot. Semangat Bu Erna, pasti bisa demi pengembangan diri untuk kita ya Bu ya. Saya juga sudah banyak berbincang hari ini ataupun kita berbincang-bincang hari ini. Saya undur diri Bu Erna karena masih ada kegiatan lain di tempat kegiatan lainnya. Terima kasih Bu Erna, saya senang sekali bersama Ibu hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sama-sama. Saya senang sekali hari ini sudah banyak mendapat ilmu dari Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.